dari 6 mahasiswi yang saya temukan, yang saya ketemu yang bersangkutan itu 3 di antaranya itu sudah disetujui oleh pelaku. Modusnya dari 6 ini juga bermacam-macam. Ada yang modusnya itu adalah dia menjanjikan bahwa dia akan membantu menyelesaikan skripsi. Cara membantunya adalah satu, rumah di rumahnya itu full dengan skripsi dan tesis dari berbagai fakultas. Jadi dari beberapa fakultas ada di situ, dikasih fasilitas wifi kalau tinggal di situ. Di sisi lain dia juga mengaku kenal dengan dosen yang bersangkutan. Namanya dosen saya, dia nanti akan memperdaya korbannya dengan cara diteleponin di depan si umpamanya yang bersangkutan, si pelaku ini telepon di depan korban ke dosen itu. Terus dia bilang, tolong bantu, ini ada keponakan saya menyusun skripsi, ini bimbingannya. Hanya gitu aja. Kan nggak mungkin dosennya kemudian bilang saya nggak mau bantu kan, namanya bimbingannya kan. Pasti jawabannya kan normatif. Dia datang aja ke kampus, nanti saya bantu. Saya pikir masih normatif, dan itulah yang dilakukan. Ada juga dia yang melakukan dengan modus pengobatan. Jadi dia ngakunya itu satu dosen, tapi bukan dosen fakultas hukum atau dosen Universitas Mataram. Dia ngakunya adalah dosen Indonesia. Lulusan kedua, padahal lulusan SMA. Yang kedua dia ngaku juga sebagai psikolog. Ada korban yang pada korban dia ngaku sebagai psikolog. Yang ketiga dia juga ngaku sebagai paranormal, yang membantu orang. Macam-macam dia. Dia memanfaatkan kelemahan atau mensugesti korbannya. Contoh umpamanya, dia lihat umpamanya di lengan kanan si korban ada tai lalatnya, dia akan mensugesti orang itu kalau punya tai lalat di sebelah kanan itu sial, harus dibuang sialnya, harus ada treatment supaya dia hilang sialnya. Gitu. Atau ada juga yang menggunakan kesempatan ketika dia sedang, si korbannya sedang kebetulan putus dengan pacarnya. Nah, beberapa kali dia putus dengan pacarnya dan kemudian dia manfaatkan itu. Kamu mungkin ada sialnya, makanya kamu putus lagi dengan pacarmu. Nah, pengobatannya itulah yang kemudian salah satunya menggunakan cara-cara yang tadi. Jadi disugesti betul si korban. Kalau dalam ilmu psikologi ini hampir sama dengan dia menggunakan yang namanya hipnoterapi, atau ada juga yang mengistilahkan sebagai neuro linguistic programming (NLP). Itu memang ada ilmunya. Kalau ada yang di marketing biasanya ada yang pernah menyampaikan ilmu soal kewirausahaan, itu katanya ini, orang kalau sudah 7 kali dia mengatakan iya, yang ke-8-nya pasti akan bilang ya. Namanya sekarang nggak mungkin ya kalau orang mau jualan itu langsung Pak mau beli obat tikus, gitu kan nggak mungkin. Kan pasti ketemu dengan si kliennya, ngobrol dulu apa kemarinnya. Ya maksudnya sales asuransi lah kira-kira. Nah itu dari 6 korban. 6 korban itu satu sirkel teman-teman. Satu geng. Christian 6 orang. Jadi mereka saling awalnya kenalnya yang 1 orang. Dari 1 orang kemudian si pelaku itu ngajak ketemu dengan teman-teman si gengnya yang 1 orang. Nah, yang membuat miris adalah ada 1 korban yang
korban pertama di lingkaran itu dia waktu masuk umrah itu dititip sama bibinya ke pelaku. Jadi dia kenal sama si pelaku itu karena dititip sama bibinya. Jadi bibinya itu titip kepada si pelaku, minta tolong bantu ponakan saya untuk masuk di umrah. Dan ketika kemudian dia ngurus skripsi tadi, si mahasiswa itu jadi korban dari si pelaku. Nah, ternyata waktu dia masuk ke umrah tadi dititip oleh bibinya tadi, sebagai tanda terima kasih karena membantu masuk ponakannya tadi, bibinya itu juga melayani si pelaku. Nah, dan kasus ini setelah kami runut waktu itu, ini juga tim di BKPH itu di tahun 2020-an itu ada orang yang sempat konsul karena menjadi korban juga. Ternyata pelakunya adalah orang yang sama. Nah, dari satu circle yang 6 orang itu kemudian saya menemukan ada tim di Fakultas Hukum, mahasiswa saya di Fakultas Hukum yang dulu di tim rekam sidang. Di rekam sidang itu ternyata pernah mau jadi korban. Dan di circle-nya dia itu juga ada beberapa orang. Cuman kami hanya bisa menemukan waktu itu 2 orang di circle-nya yang satu tadi. Nah, di circle-nya yang mahasiswa tadi, yang 2 ini, salah satunya itu dia punya adik. Adiknya itu juga menjadi korban, kakaknya juga menjadi korban. Jadi kakak beradik yang kebetulan dikenalkan oleh bapaknya. Jadi bapaknya sendiri yang memperkenalkan si korban itu kepada si pelaku. Bapaknya adalah pengacaranya. Memperkenalkan kepada pelaku, kebetulan bapaknya itu di Surawa, dia memperkenalkan kepada si pelaku. Minta untuk dibantu kalau ada apa-apa. Tapi ternyata malah menjadi korban. Jadi setelah kami lakukan investigasi tadi itu, kami menemukan ada kira-kira 10 orang yang sudah kita temukan. Kita identifikasi sebagai korban. Baik yang sudah disetujui maupun yang masih dalam tahap diprogramkan, disugesti untuk kemudian supaya dia mau. Nah, dia si pelaku itu juga sebenarnya menggunakan gelar palsu. KTP-nya sudah saya temukan. Dia menggunakan gelar SHMH. Dan ini sebenarnya nanti juga bisa menjadi bahan. Sebenarnya kalau kita mau hanya sekedar menghukum si pelaku, kita sebenarnya bisa menggunakan pasal soal menggunakan gelar palsu berdasarkan undang-undang pendidikan ini. Ini hampir sama dalam kasus yang di Riau atau Jambi yang masih ingat mungkin kasus seorang perempuan yang menikah dengan perempuan yang mengaku sebagai dokter. Nah itu dia di prosesnya tidak menggunakan undang-undang penipuan, ya. Tidak menggunakan pasal penipuan, tapi dia menggunakan pemalsuan gelar. Itu ancamannya kalau salah 10 tahun. Nah, kasus kemudian masuk ke Polda, kita laporkan. Laporan pertama itu waktu itu kita coba menggunakan salah satunya menggunakan undang-undang PDP. Si Polda masih berkelit lagi. Akhirnya kemudian kita menggunakan pasal 286. Itu laporan yang kedua. Jadi ada 2 laporan yang masuk sebenarnya dengan pelapor yang berbeda. Pelapornya berbeda. Tapi di antara korban tadi. Sampai kemudian dilakukan pemeriksaan, 6 orang diperiksa oleh Polda sebagai saksi, termasuk si pelaku. Itu juga sudah diperiksa oleh Polda. Pelaku mengakui bahwa di antara 6 orang yang sudah diperiksa,
3 diantaranya sudah disetujui. Jadi dari 6 yang diperiksa oleh polisi, 3 diantaranya itu sudah disetujui, diakui oleh pelaku. Pada perkembangannya kasus sangat lama, dan sepertinya ada penekanan kepada si korban tanpa sepengetahuan kami di tim pendamping. Jadi setelah kasus ini bergulir, kami baru tahu bahwa beberapa kali penyidik Polda itu menemui korban tanpa pendampingan dari pendamping. Jadi pertemuan. Yang kedua, sebenarnya sudah ada kesepakatan waktu itu kami dengan Polda bahwa dalam kasus ini korban itu akan kita rahasiakan, dan saya yakin teman-teman mahasiswa yang ada di sini kayaknya tidak ada satupun yang tahu siapa korban. Betul? Termasuk yang dari Fakultas Hukum sendiri, saya yakin nggak ada yang tahu. Bahkan teman-teman dosen, meskipun kemarin ikut aksi, dia tidak tahu siapa sebenarnya korban. Itu adalah bagaimana upaya kita untuk betul-betul melindungi korban. Meskipun kasusnya viral, tetapi identitas korban itu tidak pernah kita publish, dan tidak ada satu orang pun yang istilahnya yang dari luar tim itu yang tahu. Itu. Nah, ada upaya yang dulu awalnya kita sudah sampaikan ke teman-teman di Polda bahwa kasus ini jangan sampai melibatkan orang tua. Artinya supaya orang tua tidak tahu. Nah, ternyata ada penekanan di akhir-akhir sebelum dicabut laporan itu adalah si korban itu ditakut-takuti bahwa dalam kasus ini orang tua akan dipanggil oleh penyidik dari Polda. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian korban itu mencabut yang menyampaikan. Tetapi yang menjadi persoalan menurut saya adalah bahwa kasus ini kemudian kenapa korban sampai menarik diri, itu karena proses yang berbelit-belit dan proses yang tidak jelas juntrungannya dari teman-teman penyidik di kepolisian. Dan ini adalah hal yang biasa seringkali terjadi ketika kita menghadapi korban. Korban itu membutuhkan penanganan yang cepat, membutuhkan penanganan yang betul-betul sesuai dengan kemauan media, rahasia betul, rahasia juga terjamin. Yang inilah yang kemudian menyebabkan teman-teman di Polda ini, teman-teman menahan diri. Karena tidak hanya kasus ini sebenarnya teman-teman. Saya mendampingi kasus di Lombok Timur, kasus mahasiswa santri yang dicabuli oleh pimpinan pondok pesantren. Ini sudah berulang tahun juga. Sudah berulang tahun. Saksinya sudah ada, alat buktinya sudah lengkap. Hasil pemeriksaan psikologi dia minta kami bantu. Saksi ahli kita bantu. Tapi tidak boleh dihentikan karena konon ada intervensi dari wakil. Di Lombok Utara itu ada belasan kasus kekerasan seksual yang juga tidak jelas penanganannya. Nah, ini PR sebenarnya. Apakah memang teman-teman di kepolisian, khususnya kepolisian Nusa Tenggara Barat, itu punya keberpihakan kepada korban atau tidak, khususnya untuk kekerasan seksual yang sebenarnya sudah menjadi
kekerasan seksual itu seperti harusnya menjadi prioritas. Karena kalau kita lihat berita di TV tiap hari pasti ada yang kasus kekerasan seksual yang muncul. Saya pikir ini yang perlu kita tetap kita suarakan bahwa korban itu sebenarnya adalah pahlawan dan dia juga harus mendapatkan pelayanan yang cepat yang berpihak kepada mereka, bukan kemudian penanganan yang diulur-ulur yang juga menyebabkan korban menjadi korban yang